Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Erina. Selamat siang Bapak Ibu. Semoga bisa menyimak webinar ini sambil makan siang boleh. Tadi ya Pak Cahyo udah sampaikan, Sersan serius tapi santai. Jadi sambil makan dengan keluarga karena ini jam makan siang nih, mungkin nanti kita sama-sama mendengarkan informasi yang akan disampaikan Dokter Radit. Nah, izinkan saya untuk menginformasikan terlebih dahulu terkait dengan ringkasan dari CV Dr. Radit Nusa Senjaya, MKK SPOK. Beliau edukasi profesi kedokteran dari Universitas Atmajaya, kemudian mengambil S2 Magister Kedokteran Kerja di Universitas Indonesia, lalu juga mengambil spesialis kedokteran kerja di Universitas Indonesia. Beliau saat ini praktek dari tahun 2015 sampai sekarang di Rumah Sakit Betsaida dan menjadi koordinator OHA di beberapa klinik perusahaan. Organisasi beliau juga sangat aktif, beliau member dari IDI, juga masuk dalam pengurus IDI Jakarta Utara, dan termasuk juga member dari Perdoki atau Perhimpunan Dokter Okupasi Indonesia. Beliau juga sebagai kontribusi nih buat beberapa buku ya dok ya, termasuk vaksinasi di dunia pekerjaan, kemudian ada buku-buku lainnya terkait dengan kedokteran okupasi. Nah, mungkin singkat kata, mari Dr. Radit Nusa Senjaya, silakan dok memulai presentasi sharing informasi terkait dengan webinar Kluster Keluarga hari ini. Terima kasih dok. Terima kasih Dr. Iris. Mohon izin saya lepas marker karena ya sesuai protokol kesehatan saya di ruangan sendiri. Ini sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Ya, terima kasih Dr. Iris, CMO Premier Oil, Dr. Erina selaku MC, Bapak Cahyo Hardo selaku Senior Manager HSE, dan teman-teman keluarga besar PT Premier Oil. Ya, mohon izin dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya di siang ini. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi terkait dengan COVID-19 dengan variannya. Mohon izin slide, Dr. Iris. Ya, materi pertama terkait dengan data kasus terakhir hari Jumat tanggal 23 Juli. Mungkin teman-teman juga bisa melihat, bisa membaca dan mendengar dari media sosial bahwa total kasus yang terkonfirmasi sudah 3 juta lebih. Untuk kasus nasional ada pertambahan per tanggal 23 Juli itu 49.000 kasus. Dan untuk khususnya DKI Jakarta ada penambahan 8.000 kasus yang terkonfirmasi COVID-19. Next. Ya, ini merupakan gambaran dari virus COVID-19 yang saya ambil dari ucsf.edu. Itu merupakan gambaran dari mikroskop elektron terkait dengan COVID-19. Di mana teman-teman bisa melihat warnanya bagus, berwarna ungu, tetapi mematikan bagi yang mendapatkan. Next. Ya, ini sekedar latar COVID-19 untuk mereminding teman-teman kembali bahwa COVID-19 itu nama lainnya juga SARS-CoV-2, berarti ada SARS-CoV-1, di mana yang pertama kali SARS itu ditemukan di Asia di Februari tahun 2003. Dan kemudian masih dalam satu golongan, masih dalam satu keluarga yang sama terkait dengan coronavirus ini, yaitu Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV yang terjadi di bulan Maret 2019. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar, melihat, ataupun merasakan pada saat kejadian kedua kasus tersebut, tahun 2003 dan tahun 2019. Jadi COVID-19 ini merupakan golongan ketiga zoonotic human coronavirus family, di mana nama corona ini diambil dari nama Yunani yang berarti mahkota atau kron,
merujuk gambaran seperti mahkota saat dilihat dari mikroskop elektron yang tadi bersama kita lihat. Coronavirus sendiri itu terdiri dari induk sel atau monopartit stranded RNA genom. Jadi virus itu rata-rata dari RNA, jadi inti selnya adalah RNA. Kemudian dilapisi oleh nukleokapsid protein, kemudian dibungkus lagi oleh lipid envelope, dan di atasnya itu ada yang namanya spike protein. Nantinya bagian-bagian ini menjadi satu hal yang penting dalam melihat varian dari COVID-19 ini, terutama di bagian spike protein yang cepat berubah, cepat bermutasi, dan nantinya menghasilkan varian baru. Dan sekali lagi, famili coronavirus ini terbagi atas alfa, beta, gamma, dan delta coronavirus. Maksudnya apa? Nanti kita lihat bersama di slide selanjutnya. Next. Ini adalah gambar kiri adalah gambaran dari COVID-19 berdasarkan mikroskop elektron, di mana teman-teman bisa melihat yang berwarna biru itu adalah yang dimaksud dengan spike protein, di mana sekali lagi yang dimaksud dengan spike protein itu adalah bagian dari virus COVID-19 yang biasanya bermutasi dan menghasilkan varian baru. Dan gambar di sebelah kanan, gambar lebih spesifik dari satu sel virus COVID-19, di mana teman-teman bisa lihat yang tonjolan-tonjolan berwarna biru ini, itu adalah spike protein, dan yang ungu-ungu itu nantinya yang bisa bermutasi, yang merupakan bagian dari spike protein. Next. Ini untuk saya tampilkan terkait dengan bagaimana banyaknya varian yang sudah ada di muka bumi ini. Teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kiri, itu ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna biru. Jadi masing-masing benua, jadi baik benua Amerika, benua Afrika, benua Asia, itu rupanya sudah memiliki mutasinya. Dan masing-masing mutasi itu sudah masing-masing itu melebur, menyatu dengan masing-masing varian dari masing-masing benua. Dan dengan kecanggihan teknologi yang ada, dengan kecanggihan ilmu pengetahuan yang ada, teman-teman bisa melihat di gambar sebelah kanan, itu adalah gambaran pohon dari virus COVID-19 beserta anak cucunya. Jadi istilahnya variannya. Dengan varian yang berbagai macam yang ada di muka bumi, itu rupanya bisa dibikin taksonomi atau pohon dari nenek moyang cucut berbuyut dari virus COVID-19. Jadi sekali lagi teman-teman bisa melihat ada yang warna kuning, ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang nantinya bercampur warnanya. Next. Jadi kalau kita bicara mutasi, kita bicara varian, tentunya definisinya tentu ada. Ini saya ambil dari beberapa jurnal yang mudah-mudahan bisa diterjemahkan dari bahasa medis yang mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman, di mana mutasi virus adalah perubahan informasi genetik yang diteruskan ke generasi berikutnya, dalam hal ini siklus infeksi sel yang meliputi perlekatan pada permukaan sel, pada entry dan ekspresi gen, replikasi, enkapsidasi, dan pelepasan partikel infeksius. Jadi intinya adalah mutasi itu perubahan informasi genetik.
yang kemudian diteruskan ke anaknya, diteruskan ke cucunya, kemudian diteruskan ke cicitnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada juga mutasi bisa didefinisikan sebagai proses biokimia atau genetik sebagai bagian dari evolusi molekuler yang mengacu pada fiksasi alel baru dalam populasi. Maksudnya fiksasi alel baru adalah adanya keturunan dari mutasi itu sendiri yang menghasilkan varian baru. Mutasi merupakan peristiwa yang senantiasa terjadi secara acak. Peristiwa ini terjadi pada saat proses perbanyakan virus. Seperti teman-teman tahu, yang namanya, khususnya nanti kita bahas terkait dengan virus Delta, itu pertama kali ditemukan di negara India, kurang lebih di Desember tahun 2020, di mana teman-teman melihat pada saat itu banyaknya kasus yang menimpa pada pasien-pasien COVID yang jumlahnya itu bukan cuma ratusan, bukan ribuan, tetapi sudah jutaan. Seperti teman-teman tahu bahwa penduduk negara India merupakan penduduk nomor 1 jumlah terbanyak di muka bumi ini. Jadi dengan semakin banyaknya pasien COVID, tentunya virus itu semakin banyak menular, dan dengan karakteristik masing-masing individu pasien yang tertular, itu akan menghasilkan mutasi. Dengan memperbanyak dirinya, virus akan menduplikasi dari genomnya, inti sel, sehingga terjadi proses pembentukan pasangan. Sehingga pada saat pembentukan pasangan genom inilah terjadi kesalahan pemilihan pasangan, dan mutasi tersebut terjadi. Seperti teman-teman tahu yang tadi kita ulas, COVID-19 originalnya, aslinya, itu hanya ada satu inti sel, yaitu RNA. Monoparahidrid RNA genom. Dan di mana di sini ada duplikasi genom sehingga ada pembentukan pasangan, dan pada saat pembentukan pasangan untuk menghasilkan virus yang baru atau satu sel virus yang baru, itu terjadi kesalahan pemilihan pasangan, sehingga mutasi ini akan terjadi. Jadi seperti teman-teman tahu, banyak kasus di Indonesia itu sudah ada yang bukan dari COVID, penyebabnya bukan dari COVID-19 original. Jadi sudah ada yang masuk dari varian. Oke, next, selanjutnya kita akan bicara terkait dengan varian. Varian itu adalah genom yang berbeda urutannya atau galur yang memiliki fenotipe yang sangat berbeda dalam hal antigenisitas, transmisibilitas, dan virulensi. Jadi varian ini itu akan berbeda-beda dari varian-varian baru yang nanti juga kita akan ulas. Itu berdasarkan dari penularan, tingkat keparahan akibat dari virus tersebut. Kemudian nantinya juga melihat dari varian ini terkait dengan efektivitas terapi, termasuk dari penilaian alat tes diagnostik untuk varian tersebut, dan terakhir termasuk untuk memperlihatkan apakah masih ada efikasi yang baik dari vaksin yang ada terkait dengan varian tersebut. Sehingga varian itu diklarifikasi berdasarkan kelima penilaian, itu ada 3, yaitu varian interest, varian of concern, dan varian of high consequence. Maksudnya ini apa? Mari kita lihat bersama, next. Jadi maksud dari varian of interest ini adalah varian penanda genetik spesifik yang sudah diketahui dampak terhadap transmisi itu penularan, jadi sudah diketahui dampak terhadap penularannya, sudah diketahui tingkat keparahan penyakit akibat dari varian interest COVID ini, termasuk pengaruh terhadap sistem imun, dan pemeriksaan diagnostik dan terapi. Sekali lagi, klarifikasi dari varian interest, dari varian konvensional maupun dari varian high consequence, itu terbagi atas 5. Jadi berdasarkan transmisi atau tingkat penularan, berdasarkan tingkat keparahan penyakit, berdasarkan pengaruh terhadap sistem imun atau vaksinasi,
pengaruh terhadap terapi, dan pengaruh terhadap alat diagnostik untuk pengetesan terhadap varian dari COVID tersebut. Jadi varian interest ini adalah varian yang sudah diketahui dampak-dampaknya. Yang tentunya varian interest ini yang masuk dalam golongan ini adalah penyebab penularannya secara luas di komunitas, menimbulkan banyak klaster, terjadi di banyak negara dengan peningkatan kasus, dan kemungkinan adanya dampak resiko kesehatan secara global secara epidemiologi. Kepentingan untuk melihat dari varian interest COVID ini adalah untuk upaya mitigasi kesehatan yang tepat, untuk menilai kebutuhan laboratorium yang tepat, untuk penyelidikan epidemiologis, untuk melihat efek terapi, untuk menilai tingkat keparahan penyakit, efikasi vaksin, dan lain-lain. Next. Ini adalah jenis-jenis varian dari interest. Jadi kalau misalnya dari CDC, CDC itu dari Amerika, adalah Center Disease of Control and Prevention. Itu varian interest ini dia bagi berdasarkan tipe-tipe, namanya B1427, B1429, B1526. UK itu adalah Inggris, B1525. Nigeria itu adalah negara di benua Afrika dengan konteks namanya juga sama B1525. India B1617.1 dan B1617.3. Sedangkan kalau kita lihat di gambar sebelah atau tabel sebelah kiri, ini dari WHO, ada yang menamakan labelnya itu berdasarkan nama Yunani, Eta, Ita, Kappa, Lambda, dan sebelahnya itu Pango, Giset, Nextstrain, itu sama-sama membuat penilaian klarifikasi berdasarkan interest. Jadi teman-teman tidak perlu menghafal, tidak perlu pusing memikirkan ini saya masuk yang mana. Kebanyakan termasuk di Indonesia itu mengambil dari CDC. Jadi nama-nama dari virus varian itu mengambil dari CDC. Oke, next. Dokter Adit, punten dok, mau ingetin 5 menit lagi dok, terima kasih. Oh iya, oke. Makasih Dokter Iris. Oke, ya kita percepat. Next. Ini yang dimaksud dengan varian concern, di mana varian yang masuk dalam klarifikasi varian concern, ini kelihatannya lebih parah dalam hal penularan, lebih parah menjadikan kasusnya itu peningkatan kasus rawat inap ataupun kematian, adanya pengurangan signifikan dalam jumlah antibodi walaupun sudah divaksin atau yang sudah terinfeksi, adanya penurunan efektivitas terapi, adanya kegagalan dalam deteksi secara diagnostik, ataupun perlu pengkajian kembali dalam pengujian efektivitas vaksin ataupun terapi. Next. Ini adalah contohnya, dan varian Delta itu adalah masuk dalam varian of concern. Jadi sekali lagi, varian Delta termasuk dalam varian of concern, sehingga tingkat keparahannya memang cukup tinggi dibandingkan varian of interest. Seperti teman-teman tahu, varian Delta itu dari India dengan nomor B1617.2. Next. Ini adalah varian of high consequence, jadi ini varian yang paling tinggi, di mana ada pembuktian bahwa tindakan medis ataupun tindakan penjagaan yang sudah dilakukan itu tidak efektif. Dan untungnya sampai sekarang belum ada varian yang masuk dalam klarifikasi varian of high consequence. Next. Ini adalah jenis varian yang ada di Amerika dan di Indonesia. Dan varian yang ada di Indonesia sudah diumumkan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan di bulan April 2021. Varian yang sudah ada di Indonesia adalah B117, ini dari UK, B1351, B1617 yang dari India. Next. Jadi secara rangkuman varian Delta itu adalah varian yang lebih menular dari varian yang ada sebelumnya. Muncul pertama kali di India Desember 2020,
Dominan selain di India adalah di negara Inggris, dan termasuk menyebabkan lebih dari 80% kasus baru di Amerika, dan WHO menyebutkan varian Delta ini adalah varian yang tercepat dan terkuat, di mana 50% lebih cepat menular dari Alpha, dan 50% transmisinya lebih cepat. Dan rata-rata menulari 3,5 sampai 4 orang di lingkungan yang sama, menyebabkan peningkatan kasus rawat inap dan kasus kematian, dan gejala umumnya adalah sakit kepala, sakit tenggorokan, hidung berair, dan demam. Agak berbeda dengan varian-varian sebelumnya, di mana ada hilang indera penciuman, batuk. Nah, untuk varian Delta ini, secara penelitian yang saya baca, itu adalah lebih ke arah sakit kepala, sakit tenggorokan, hidung berair, dan demam. Next. Ya, jadi tentunya dari hal-hal yang sudah kita ulas di depan, ada upaya-upaya preventif dan mitigasi yang perlu kita lakukan. Jadi, knowing your risk helps you to take the measure to lower your risk every single day. Jadi, cara terbaik untuk mencegah atau membatasi penularan COVID-19 adalah terus tetap melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjaga diri sendiri dan keluarga agar tetap aman dan sehat. Demikian, Dr. Iris. Saya kembalikan kepada Dr. Iris. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya.